Nah di sini kan ada ya legacy gene kan? Nih Jadi saya klik aja, nyari saya nggak terbiasa Exxon. dengan ini. Ini ada. Nah, ini expressionnya. Jangan pilih yang ini. Nah, kalau klik di bawah, di sini tuh ada yang namanya RNA sequencing of total RNA from 20 human tissue. Nah, klik yang itu. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksud dari gambar ini, oh ini kan tampilan ini ya. Maksudnya adalah, oh berarti gen IDS itu paling banyak diekspresikan di otak. Sekarang saya nanya kalian tahu insulin? Di sini. Ini buat cari-cari Klik Exxon sama gene bank. gen-gen. Gimana? Tadi Afi pengen di gangbang. Enggak. Tadi kenapa itu? Tampilan genome data viewer yang tadi di atas. Yang tadi saya bilang nggak terlalu penting. Nah ini genome data viewer. Sebenarnya di genome data viewer dia cuma nunjukin bahwa oh ada di sini nih gennya. Lihat gak? Q28 kan? Ini kromosom X. Tuh dibulatin sama dia kan? Ya. Dikotakin sama dia kromosom X ada di Q28 di sini gennya. Ya. Oh, ini gua tahu gennya ada di mana. Ini apa? Cara ngebacanya apa? Ini adalah ORF yang memungkinkan. ORF itu adalah open reading frame. Open reading frame itu adalah ketika dia dibaca, mana yang memungkinkan untuk jadi protein. Saya ambil contoh. Yang paling memungkinkan itu adalah yang ini. Ya. Tadi ingat IDS eksonnya berapa? 11. 11. Di sini bisa kalian lihat eksonnya berapa. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sebenarnya eksonnya 9 bukan 11. Oh bukan. Ini genome data viewer. Ini kan gene bank. Ini genome data viewer. Hah? Yang si IDS. Kasih tahu dia. Yang di atas. Ada nggak? Nih, ini kan gene bank. Yang di atasnya genome data viewer. Atas. Nih yang ini, kalau genome data viewer saya klik, munculnya tadi. Ya. Mau saya klik. Nih. Enggak lihat. Ini yang sabar. Coba itu. Sinyalnya kemana ya? Dia lebih kaya kocak. Lemas. Iya. Yang penting mahasiswanya jangan lemas. Nah, coba sekalian. Tadi dulu. Dah. Ini buat ngitung Exxon. Dari sini. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai sini. Nah tampilannya kayak gini ya. Yang warna hijau. Oke. Genome data viewer. UNCBI. Lihat di sini, ini lucu. Kalau menurut saya lucu. Ini 9, 8, 7, 6, 5. Nanti kalian akan bikin kayak begini. Nanti saya jelasin. Jadi ini 1, 2, 3, 4, Ini yang 5, Exxon. 6, 7, 8, 9. Tidak semua gen jalannya dari sini ke sini. Tidak semua. Contohnya adalah ini. Ini jalannya dari sini ke sini. Kebayang? Kalau gen-gen yang seperti ini, yang seperti di atas, jalannya dari kiri ke kanan, maka ini adalah strukturalnya, exon intronnya. Ini adalah promoternya. So, kalau misalnya kita kayak begini, promoternya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Jadi sebelum satu. Nah, biasanya nanti di
di awal akson ini mungkin tidak dimulai dengan codon start. Tahu codon start? Codon start itu selalu diawali dengan ATG, metionin asam aminonya. Bisa saja metionin itu nanti dimulainya dari sini. Ini ATG-nya. Berarti kalau jalannya dari kanan ke kiri, 5 aksennya di mana? Sini toh? Ini 3 aksen kan? Artinya bagian yang sebelum ATG ini dikatakan sebagai 5 aksen UTR, untranslated region. Bagian ekson yang tidak ditranslasikan menjadi protein. Berarti translasi dijadikan proteinnya mulai dari sini ya. Terus ini kena kan? Dapat kan? Ini kena, ini kena, ini kena, ini kena, ini kena. Ternyata codon stopnya cuma sampai sini, lihat gak? Codon stopnya cuma sampai sini. Jadi yang hijau terang itu tuh yang jadi proteinnya. Yang hijau pudar itu yang nggak jadi. Nah, ini cuma sampai sini kan? Ini stop. Maka di sini kan 3 aksen. Ini akan menjadi 3 aksen UTR. Kebayang? Ada yang bingung nggak? Tolong kasih tahu saya. Ini ada panah nih. Iya deh. Jalannya kemana? Dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Terus lihat contohnya di kelompok itu. Dia itu ada tadi berapa? 5 Pak. Total 5 ekson. Tapi dia itu ATG-nya mulai ke ekson yang ini, yang kedua. Jadi ekson 1 nggak dihitung. Tapi kalau ditanya struktur gennya, ini hitung ya. Tapi ketika ditanya yang jadi protein, yang ditranslasikan jadi protein, ini nggak dihitung. Ini jadinya 5 aksen UTR. Kebayang? Jadi nanti ATG-nya mulai dari sini. Balik, kita masuk ke jinbeng. Nih, jinbeng. Ya, setidaknya udah tahu ya eksonitron, ya Allah. Kita klik jinbengnya. Jinbeng, diklik. Ya, lemot tahu. Nah, biasanya teman-teman, tolong kalian catat kode-kode yang ada. Jadi contoh misalnya tadi kan ini saya buka IDS human. Di sini itu ada NC. Jadi nanti kalian jangan kaget akan ada NC. Jadi beda-beda ya, ada juga XC, ada apa, pokoknya ada C-nya. NM, NP, sama satu lagi adalah CCDS. Oke? Aman? NC itu adalah kromosom. Jadi gennya. Berarti lengkap nih. Mungkin aja bisa kalian temukan daerah regulatornya, ada ekson, ada intron dan sebagainya, lengkap pokoknya. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ukurannya 28.319 base pair pasang basa. Nah, ini bisa kalian FASTA. Kalau kita pencet FASTA, udah tahu kan FASTA? Nama Bu Farah udah tahu ya? FASTA udah kan? Nah, si 2000 ini diambil dari mana nih? Urutan ke berapa nih? 149.476.988 sampai ini. Nah, kalau ternyata saya mau meneliti di bagian promoternya. Promoter itu jauh ke belakang. Jauh ke belakang. Otomatis bagian sini harus kita atak-atik. Sekarang saya tanya, ekson pertamanya kan berarti mulai dari mana? Ini toh. Tadi yang kita itu. Kita dari kiri ke kanan. IDS itu dari kanan ke kiri. Berarti dari kanan ke kiri. Berarti sekarang saya tanya tadi, promoternya berarti di sini kan? Sebelum ini kan? Berarti kalau saya mau teliti promoter, ini yang saya mundurin jauh ke belakang. Jadi nanti ini diubah aja, jadi misalnya 150
150 juta misalnya, nanti dia akan munculin 150 juta. Jadi ketika kalian klik pastanya itu tuh muncul tuh sampai 150 juta. Kebayang ya? Jadi ini bisa diubah-ubah. Tapi saya males bermain dengan NC karena NC itu ada intron dan sebagainya yang nggak penting. Nah, Kasihan di banget jadi sini intro. kita akan scroll ke bawah. Kalian lihat di sini ada mRNA. Ini kecil gak sih tampilannya? Gede banget. Di sini kan ada ya tampilan mRNA. Nah, mRNA biasanya dikasih lihat banyak. Ada yang varian 3, varian 2, varian 7 dan sebagainya. Biasanya yang paling kita lihat itu adalah yang varian 1. Jadi yang pertama kali yang biasa kita lihat. Tapi jangan kaget kalau misalnya nanti ada di suatu gen kok bukan transkrip varian 1 ya yang dipakai gitu. Saya nunjukin bahwa ada loh variannya banyak. Bisa kalian pakai banyak. Nah, untuk IDS atau nanti untuk kalian tugasnya, kalian pakai yang varian 1 aja ya. Kita seragamin apapun itu, mau salah mau benar pakai varian 1 aja. Ya. Oke. Saya nggak akan mempermasalahkan itu kok. Oke, kita ambil varian 1. Nah, disinilah PR kalian. Di sini, kalian lihat di sini ada NM. Oke, NM itu adalah mRNA. Tapi masalahnya mRNA-nya dia itu masih mengikutkan UTR. UTR-nya masih ada. Kebayang? Sedangkan kalau kamu nanti pakai CCDS itu sudah tidak ada intron, sudah tidak ada UTR. Jadi CCDS itu benar-benar yang exon doang dan mulai dari ATG, dari start. Sedangkan kalau mRNA itu dia masih whole. Ya. Oke. Kemudian ini kalau kalian mau ke ensemble tinggal diklik. Dia bisa langsung ngarahin ke ensemble dan sebagainya. Tapi yang biasa kita pakai ini ya. Nah, kalian lihat di sini. Gue udah videoin juga. 1 sampai 272. 10 ini segala macam kita hitung. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya kan? Itulah posisi eksonnya mereka. Cara membuat diagram ini, kalian buat manual di PPT. Abang. Ya, nih. Gue udah selalu siap siaga gue, gak bacwel. Gak bacwel Belum macan tuh dipanggil. Saya tahu dia maksudnya Iqbal ya, wow. Nah. Itu ada macan gak? Bercanda. Iya Pak. Ya takutnya ada orang yang Tapi dia tukang bully Pak. Iqbal. Ya cempol. Ini buat Oke, saya kasih tunjuk ya caranya ya. Nih yang Nanti kalian hitung sendiri. Saya cuma kasih lihat buat di awal. ini. Oke, saya kasih nama. Ini kelihatan nggak? Digabung. Saya kasih nama Exxon 1. Tadi mulainya di mana? 1 sampai 272. Saya bikin dari ini ya. Nggak bikin di Excel aja deh. Gak jadi guys, gak jadi di PPT guys, di Excel. Oh, saya bikin di Excel aja biar Excel yang hitung ya. Capek kalau kita ngitung manual. Tenang ya, tenangin diri lo, tenangin diri lo. Yang di sini yang pintar Excel siapa? Loisa. Nah, perhatikan lah. Oke, kita kasih Exxon 1. Exxon 1 yang buka IDS tolong bacain saya. 1 sampai 272. 272. Oke, Exxon 2 1014 sampai 1150. tunggu dulu. Saya ini dulu aja. Kan bawel banget. Oke. Yang kedua berapa? 1014 sampai 1150. 1014 1150. 50. Terus 3 1818 sampai 1818 sampai 1995.
Oke, saya kasih contoh 3 akson aja. Cara menghitung aksonnya gini. Sekarang saya nanya, 1 sampai 10 berapa? 9. 10. Apa? Coba dihitung 1, 2. Kok jadi 9? Yang ini bener ngomong 9. 1 sampai 10, 10 kan? Berarti caranya adalah 10 dikurang 1 ditambah 1. 10. Iya. Berarti bagian akhir dikurangin bagian awal ditambah 1. Kalau sekarang saya tanya kayak gini, dari 1014 sampai 1150 ada berapa? Susah, bingungnya kan? Ngitungnya susah kan? Kalau 1 sampai 10 gampang. Kalau kayak begini caranya adalah kalau 1 sampai 272 gampang. Tapi kalau yang ini bagaimana? Nih yang ini. Caranya adalah buka kurung, yang belakang dikurang yang depan ditambah 1. Karena kan kamu ngulang, tapi yang depan itu harus dihitung. Ngerti gak? 3. Ngerti? Ya kan? Sekarang saya nanya, berarti intron satunya dari mana? Kalau yang ini akson 1, ini akson 2. Berarti intron 1 dari mana sampai mana? Berapa? 272 14. Benar atau benar? Atau? Aduh sakit banget kulit aku. Yo. Kalau yang 1 sampai 10. Yang kedua 21 sampai 30. Berarti intronnya 11 sampai 20. Lah kenapa ini dimasukin 272? 273. Nah, jadi 273 sampai 10 13 dong. Karena 14-nya kan sudah masuk akson 2. Ya toh? Berarti kalau aksonnya ada 9, intronnya ada berapa? 10. Nah, ini baru berasa panas sih otaknya. Iya, 8. Salah dong. Aksonnya ada 9. Intronya kan di tengah-tengah. Oh iya. Berarti intronya 8 dong. Nah, berarti nanti dari hitungan ini, sekarang saya tanya, intron ini berapa ukurannya? Sama dengan ini dikurangin ini ditambah 1. Segini kan? Nah, saya coba bikin 1 sampai akson 3 ya. Coba intron 2 kita lihat berapa? Intron 2 dari berapa sampai berapa? 18, 17. Hitungnya berapa hal? Udah ngerti ya? Sekarang saya bikin di sini. Motor siapa sih? Motor siapa itu? Oke. Saya bikin di bawah sini ya. Nah, cari, ambil, insert, bikinnya manual. Kotak. Bikin dulu kotak. Kita mau nganggap gimana? 100 itu dianggap 1 cm. Atau mau berapa? Ya 100 1 cm ya. Berarti kalau misalnya 272 berapa senti? 2,72 kan? 72. Berarti gini aja, berarti lebarnya dong. Oh, sesuaiin. Iya. Kirain asal. Buat yang kayak di hijau-hijau itu, Pak. Iya, Pak ya? Betul. Kirain asal. Udah kan? Ini akson 1 nih. Ya kan? Saya mau balik, tadi kan harusnya kan tadi kan ini harusnya dari kanan ke kiri kan? Ya. Saya mau bikin dia dari kiri ke kanan. Misalnya begini. Terus saya mau bikin akson 2 sekarang.
Exon 2 berarti 1,37 kan? Ya. Lagi 1,37. Dah. Sekarang saya nanya, ininya gimana intronnya? Intronnya biasanya saya gini, saya masukin begini tapi saya bedain warnanya. Intronya berapa? 7,41. 7,41. 74,42. Ini kan Exxon 2-nya kan? Exxon 2 setelah Exxon 1 kan? Iya. Kalau ini saya hilangin, jadi dong. Sehingga ini tinggal dikasih garis tuh. Anjay, keren. Kebayang? Iya, kalau nggak muat gimana Pak? Saking kepanjangan Nah, tulisannya. kita lihat ya, bentar. Atau dibikin dia juga nggak di Bikin buah-buah. Ini nanti hasil akhir yang didapat. Jadi 1, 2, 3, ini udah dikasih ukurannya berapa, bla 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 bla. Kalau ceritanya, oh kok dia terlalu panjang nih, nggak muat segala macam, kalian bisa kasih begini aja. Jadi ini kasih 2 gitu, slip. Tapi di atasnya atau di bawahnya nanti kasih tahu dia berapa panjang bahasanya. Kebayang? Oke? Enggak? Berarti yang dipotong intronnya Pak? Iya, Exxon nggak pernah dipotong. Exxon harus masuk semua, tapi kalau intron kepanjangan tinggal kasih strip 2 begini aja. Tapi jaraknya terserah Pak, artinya ada 100 cm. Kalau misalnya ada garis 2, itu artinya terlalu panjang sehingga nggak muat. Jadi kamu pendekin aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak harus berarti Nggak harus. kekasih bisa ya. Nggak harus sesuai tadi kan yang tadi 7, berapa gitu kan, nggak perlu. Karena dia itu memang udah diskalain, jadi kayak udah nggak muat, udah kasih garis aja. Nah, PR selanjutnya lagi adalah tadi kan ada UTR-nya. UTR-nya di mana? Nanti kalian cek ATG-nya ada di mana dan letakkan dia di mana. Cara ngelihat UTR-nya gimana? Kita lihat. Ini mau lihat UTR. Nih, jadi nanti kalian tahu nih. Udah video. Nih, Udah jadi video aja. kalian tahu. Oh, Foto-foto. 5 aksen UTR-nya berapa basa? 3 aksen UTR-nya ada berapa? Berapa pasang basa? Dari urutan 1 sampai 218. Kalau yang 3 aksen UTR segini. Berarti start kodenya dimulai di 219. Seperti itu. Nah, nanti kita balik lagi ke sini. Kita klik NM-nya. Varian 1. Nah, di sini nanti di mRNA itu akan keluar yang namanya CDS. Tadi ya kan ini juga kita ambil varian 1 ya. Nah, CDS ini ada yang tulisannya NP, ada yang CCDS. NP itu protein. Maka kalian tidak akan menemukan ATGC. Kalau CCDS masih, ya kita lihat CCDS. Enggak. Oh ini. Boxing dulu ya soalnya. Nah, CCDS nanti kalian akan menemukan seperti ini. Ini adalah nukleotida sequence-nya, yang ini translation-nya. Kalian lihat tadi kan ada kenapa ini merah? Kiri. Duh, kok jadi burung? Oke. Ini kalian lihat ada warna-warna beda. Ini menunjukkan bahwa ini Exxon 1, yang biru ini Exxon 2, Exxon 3, Exxon 4, Exxon 5, Exxon 6, 7, 8, 9. Sehingga kalau dari sini cara nyarinya
Cara nyarinya adalah gini. Saya copy dulu ini. ATG-nya ini saya copy. Saya buka notepad. Kemarin pakai notepad kan? Enggak pernah pakai notepad. Saya copy dulu ke sini. Terus sekarang saya ambil yang RNA. RNA ini saya copy, saya klik. Yang NM, fastanya saya ambil. Ini kan? Saya copy. Saya kasih label dulu RNA. Taruh gini kan? Ini kan? Saya mau tahu start codon saya dimulai dari mana. Maka saya copy yang CCDS tadi. Ctrl F, saya cari. Find next. Ketemu kan? ATG dari sini. Berarti yang saya biruin ini adalah 5 aksen UTR-nya. Tinggal dihitung, nanti kalian tandain mulai dari mana. Cari start itu ATG ya. Saya kasih contoh gen IDS. Ini buat Ya, deteksi si IDS itu kan gen yang 9 mutasi. ekson. Banyak, ya kan? Salah satu untuk satu-satunya cara untuk mendeteksi apakah dia terjadi mutasi atau tidak itu dengan cara sequencing. Sequencing itu jadi ATGC-nya dibaca. Sudah pernah dikasih lihat kan? Hasilnya kan grafik-grafik itunya kan ya? Udah pernah? Ada yang bilang belum tadi soalnya? Udah atau belum? Jujur. Kalau belum saya kasih lihat. Kalau udah ya wes. Kasih lihat Pak. Kebetulan kemarin itu saya baru sequencing, jadi saya ada hasilnya. Kenapa dia? Wow. Biar videoin Pak. Aku juga tadinya pengen itu, tapi malam aku coba nyari kayak lama. Dikit doang. Iya, aku juga dikit doang. Makanya aku mau jadi kan cuman prosedur Katanya sama dia, reaksi. katanya dia pakai media-media, nggak ada media-media. Nah, ini contohnya. Ya udah, aku juga sih. Ini adalah contoh hasil dari sequencing. Seperti ini. Belum pernah lihat Pak. Hah? Belum pernah lihat. Oh, belum pernah. Loh, gua aja diem. Ini saya gedein. Harusnya sih nggak saya gedein ya. Nih, sebenarnya nih hasil bagusnya tuh kayak begitu. Gimana sih? Nah, bagusnya kayak gini harusnya. Ini contoh hasil. Nah, ini adalah hasil sequencing. sequencing, ini namanya elektroferogram. Jadi ketika kita kirim DNA-nya kita dilengkapi dengan primer yang sudah kita desain. Jadi contoh misalnya, saya punya gen sepanjang ini. Kemudian saya kasih primer dong. Satu di sini kan? Sehingga kan bagian ini doang kan yang kita perbanyak kan? Ya. Nah, nanti bagian ini kita kirim. Biasanya bisa ke Singapura atau ke Korea. Kita kirim tuh biasanya cuma berapa ratus ribu doang kok. Saya 8 kali reaksi 1.100.000 berapa tuh? 1.100.000 bagi 8. 1,1 bagi 8 berapa? Afif. Ini duit. Duitnya nggak nyata Pak, jadi nggak kebayang. Berapa? 100? 1,1 bagi 8. 100 ribuan doang. Tuh, murah kan? 100 ribuan doang dapat hasil kayak begini. Dan ini panjang. Jadi kita tuh sampai dari sini sampai belakang. Wow. Dan ini isinya cuma ATGC. Kelihatan nggak sih? Nah, cara ngebaca ini adalah kalian lihat kalau misalnya di depan-depan ini kan masih berantakan ya. Dikatakan rapi kalau satu itu mewakili satu puncak.
Satu huruf itu mewakili satu puncak yang nyata. Jadi satu deret gitu. Ya. Tapi ketika dia dikatakan kotor ketika kalian ngeliat kayak gini. Ini kotor nih. Saya nggak bisa yakin bahwa ini adalah T. Nggak yakin saya nggak mau ngambil. Jadi biasanya hasil sequencing saya akan ambil dari sini. Karena ini kan bagus ya. Sebelumnya aja masih belum bagus kan? Dari sini saya copy. Terus jadi ini mainan DNA kayak begini. Nah, ini masih bagus atau enggak? Masih. Karena bawah-bawahnya kan pengotornya cuma dikit. Terus lanjut terus. Nah, ini tuh udah kotor kan? Kayaknya terakhir sini deh. Ya. Nah, ini aja sebenarnya jelek nih. Lihat gak? Balik. Ini kan hitam. Yang paling atas kan hitam. Harusnya G. G itu hitam kan? Tapi di sini kebacanya C. Nah, ini kalau kayak begini ini harusnya diubah. Kita ubah jadi G. Itu sebenarnya bisa diubah. Gitu. Jadi kita lihat puncak tertingginya siapa. Contoh kayak begini. Ini kan kecil kan? Tapi yang paling atas kan memang dia. Ya udah bener G. Tuh. Jadi dilihatin satu-satu. Nah, biasanya hasil sequencing itu nanti kita copy, kita bandingkan. Jadi kalau misalnya si IDS kemarin 9 exon, maka kita akan pasang 9 primer, 9 pasang primer. Yang satu Yang satu dia itu primernya yang ini, ya kan? Dapat nih, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya kan? Dikirim tuh semua. Nanti dapat hasilnya kayak gitu, kita gabung-gabungin. Kita analisis hasil sequencingnya seperti ini prinsipnya. Jadi ini hasil-hasil sequencing dari masing-masing exon. Potong-potong kan? Kita sesuaikan dengan ATG-nya. Kan ini mulai dari ATG, maka di awalnya adalah ATG. Kebayang ya? Nanti exon 2 dimulainya dari mana, sampai nanti di exon 9 stopnya di mana. Stop itu kan UAA, ya kan? Segala macam, atau U. Apalagi itu ada 3 kan kodenya kan? Nanti dilihat. Nah, masing-masing potongan ini akan saya gabung menjadi satu untai CCDS. Sampai sini connect? Masih nyambung? Ngerti gak nih sampai sini nih, sampai tahap ini? Enggak? Jujur? Ulang. Setiap exon, anggap ya IDS ya, ada 9 exon. Masing-masing exon ini akan saya lakukan PCR. Dapat dong exon 1, exon 2, exon 3, exon 4. Masing-masing hasil PCR ini saya sequencing. Saya kirim. Dapat data yang kayak tadi. Ketahuan dong exon 1 ATGC-nya kebaca ya. Exon 2 segala macam. Nah, exon 1 sama exon 9 exon 1 sama exon 9 kita potong mulai dari ATG-nya. Karena sebelum ATG kan kita nggak guna. Dia mau ada mutasi di daerah intron, mau di daerah UTR, itu kan nggak akan jadi protein. Yang akan jadi protein kan mulai dari ATG. So, penyebab penyakitnya itu adalah mutasi yang ditemukan dari ATG sampai codon stop. Kebayang? Bayang ya? Jadi setiap exon itu akan saya potong-potong. Oh, ini exon 2, ini exon 1, mulai dari ATG, exon 3 segala macam. Sama seperti potongan puzzle yang nantinya ini akan saya gabung menjadi satu untai CCDS. CDNA. Tidak ada intron. Kebayang? Jadinya ini exon semua nih. Ya kan? Nah, sequence yang sudah saya kumpulkan setiap pasiennya itu saya akan alignment dengan sequence CCDS aslinya.
Saya akan kasih contoh. Iya, ibu punya. Diajarin nggak? Diajarin kemarin? Tapi belum kelas doang gitu. Oke, CCDS. Saya kasih CCDS, IDS, WT ya. WT itu artinya wild type. Wild type itu artinya yang normal. Iyalah gimana mau orang yang paling kuat dia doang. Bayangin dari semuanya pernah ada yang sampai 7. Saya ambil nih sequence CCDS-nya. Saya copy. Nih, kalau dia codon stop-nya tuh TGA. Nah, nanti saya akan berikan ke kalian sequence-nya lagi sesuai dengan gen ini, tapi yang udah saya ubah. Saya ambil contoh seperti ini. CCDS, IDS, mutan. Nanti mutannya saya akan kasih kayak gini. Saya copy, iseng saya ubah aja. Misalnya ini kan A ya, A saya ubah jadi T. Silahkan dicari mutasinya apa. Jadi nanti saya akan kasih ke kalian seperti ini. Cari dia tuh mutasinya apa. Letak mutasinya ada di ekson berapa. Perubahan asam amino seperti apa. Nah, ini coba saya save ya. Caranya adalah nanti bergampang, nggak usah takut. Coba-coba, saya kasih file coba-coba. Saya suka kasih file aneh-aneh. Oke, sekarang baru bioedit dipakai. Selama ini kalian belum pakai bioedit. Open. Kita buka yang coba-coba. Bentuknya begini. Udah pernah? Ya kan? Yang atas itu yang wild type, yang bawah yang mutan. Ya kan? Kita belum tahu nih mutasinya yang mana. Kita lakukan namanya ini yang ini pencet. Kemudian kita pencet crystal W multiple alignment. Run. Oke. Keluar ya, pencet ini. Nanti kenapa kita harus pencet ini? Jadi nanti dia itu akan menyamakan yang sama. Kalau misalnya ada yang nggak diwarnain, itu adalah mutasinya. Kita lihat ke belakang. Belum ketemu kan mutasinya? Nah. Tadi pencet apa? Pencet accessory application. Ini kemarin diajarin? Tadi di save dulu nggak? Enggak. Oke. Sekarang kalian udah belajar ya. Tapi yang dua doang, yang CCDM sama yang udah. Tadi pencet apa biar jadi kayak gitu? Tidak berhenti sampai sini, Bunda. Ya udah inget tapi ya. Belum Soalnya di sini nggak selesai. masuk tadi burak. Yang itu biar ada warnanya. Ya. Sekarang kita belajar penulisan notasi. Tadi cara itunya udah tahu ya. Ini cara buat tahu yang mutasi di mana. Itu kalau kalian membandingannya cuma satu. Kemarin saya ada 7 pasien. Jadi 7-7-nya saya cari. Kalau misalnya ternyata nanti kamu dapat misalnya kamu dikasih proyek untuk menemukan mutasi penyakit ini. Ada 10 atau 50 pasien. Harusnya udah sempat dibahas di biologi molekuler. Ya, ada yang namanya silent mutation. Kalian lihat di sini, silent mutation itu adalah ketika terjadi perubahan dari ATC, T-nya berubah jadi C tanpa diikuti perubahan asam amino. Histidin tetaplah histidin walaupun dia berubah. Oke? Nah, kemudian missense itu ketika perubahan basa nukleotida CAT berubah menjadi CCT diikuti perubahan asam aminonya. Nah, cara menulisnya adalah seperti ini. Contoh,
yang tadi kita ketemu. Ya, ini mutasinya di nomor berapa? 1299. So, cara tulisnya adalah karena ini nukleotida C.1299 dari A berubah menjadi E. Cara nulis mutasinya kayak gini. Ini yang diakui secara internasional. Oke. Nah, terus tadi kita lihat di sini. Kalau ada yang bingung langsung ngomong ya. Nah, kita lihat di sini tadi dari histidin ya, CAT berubah jadi CCT, histidin berubah jadi prolin. So, nanti kalau tadi kan secara nukleotida ini, secara proteinnya depannya P. P, histidin pada urutan 142 berubah jadi prolin. Oke. Nah, sekarang kita lihat gimana tadi yang mutasinya kita. Setelah kalian dapat seperti ini kan masih ATGC. Ya toh? Tinggal kalian klik Ctrl T, berubah. Sekarang kita lihat yang mana tadi yang berubah. Oh, nggak ada ya, coba kita balikin lagi dulu. Nih, tadi mana sih? 1300. Nih ya, kita tandain dulu ya. Baru Ctrl T. Nih, 433 kan? Berarti kita tulis P. Di sini apa? R kan? Kalau kalian nggak tahu R apa segala macam nggak apa-apa, kalian tulis saja R 433 berubah menjadi S. R ini adalah arginin, S ini adalah serin. Yang atas buat yang kromosomnya, Ada yang? yang P ini buat proteinnya. Aman sampai sini? Sampai sini aman? Nanti ketika kalian sudah mendapatkan kayak gini, berarti kalian akan mendapatkan sequence asam amino atau sequence protein yang normal, wild type, dengan sequence protein yang mutan. Itu yang nanti kita akan lanjutkan dengan pembuatan 3 dimensi protein. Jadi nanti kita akan lihat secara 3 dimensinya protein antara yang mutasi ini berubah gak sih? Itu, ya. Setidaknya sampai mutasi udah selesai. Ada pertanyaan nggak?